Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat satu nyanyi. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan. Kau berikan kami kesempatan yang baru, kesempatan yang dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Dan karya tangan-Mu, tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, itu karya-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kau berikan kami kesempatan yang baru. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ingin lebih mengenal Engkau Tuhan. Bila lihat wajah-Mu dan lihat wajah-Mu, sungguh kami terkagum setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami dan karya tangan-Mu. Oh, terima kasih karena semua yang baik. Kesempatan sekali lagi kita bangkitkan diri, katakan kami ingin mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih melebihi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kerinduan. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Ya Tuhan, oh biarlah ku ada. Sekali lagi, oh dan ku, ini kerinduan kami Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Sebab Engkau Bapa yang mengendaki demikian, supaya kami boleh hidup di dalam kehidupan yang benar, bahkan kehidupan yang suci yang bisa menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada di sini. Kami boleh beribadah, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami boleh mendengarkan firman Allah yang membekali hidup kami di zaman akhir, sehingga kami tahu apa yang jadi kehendak Tuhan atas hidup ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Roh Kudus yang utama, jangan Engkau tinggalkan kami. Biarlah Roh-Mu melimpah dalam hidup ini, dan kami boleh hidup takut akan Tuhan. Kami boleh hidup dengan benar. Kami boleh hidup dengan lemah lembut dan rendah hati seperti Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengar. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Di hari yang Tuhan izinkan kita bersama-sama akan di dalam ibadah pendalaman Alkitab dengan tema bangunlah kamu yang tidur. Ya, ini tidak hanya berbicara tidur secara fisik jasmani, tetapi terutama tidur secara rohani. Efesus 5 ayat 14. Bangunlah kamu yang tidur. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, Ya. dan bangkitlah dari antara orang mati, Ya. dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah dan Kristus akan bercahaya. Bangunlah. Saya ingat seseorang di awal-awal tahun 80-an atau di akhir, ya di pertengahan tahun 80-an, 1980. Ada seorang yang bukan orang Kristen. Ya. Tiba-tiba dia mempunyai beban berat dan dia bangun tengah malam jam 12. Dia bilang, aku ingin mencari jawaban dari Tuhan tentang sesuatu bagi dirinya. Jadi dia berdoa dengan kusuk pada jam 12 tengah malam. Dan dia berdoa demikian rupa. Ketika dia berdoa meminta sesuatu, supaya dia menjadi orang yang tahu jalan Tuhan,
tahu mana yang benar, mana yang baik untuk dia, maka dia tiba-tiba melihat seperti cahaya dari langit, dari atas. Dan dia dengar suara. Ya. Dia dengar suara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Heran kan? Orang ini tidak tahu Alkitab. Tapi jawaban Tuhan, akulah jalan kebenaran hidup. Ikuti jalanku, maka kamu hidup. Ya. Terus dia pada saat itu juga dia betapa senangnya, tapi dia bilang, bagaimana jalan Tuhan, bagaimana aku mencari. Kemudian dia berjalan keluar dari rumahnya pada pagi hari, semua seizin Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, dia bertemu dengan temannya dulu. Temannya ini sama dulu, belum mengenal Tuhan. Pernah sama-sama di dalam penjara. Ya. Dan saling sapa menyapa. Akhirnya temannya ini berkata, sekarang aku selalu senantiasa senang beribadah. Di mana kamu beribadah? Di gereja. Oh, kamu sudah jadi orang Kristen? Iya. Nah, dia ceritakan sama temannya ini tentang pengalaman tengah malam jam 12. Dia sungguh-sungguh tengah malam berdoa, tunjukkan jalan kebenaran. Ya. Lalu ada suara dia dengar dan suatu cahaya, ikutilah aku, jalan kebenaran dan menuju hidup. Nah, dengan tidak ragu-ragu cerita sama temannya mengajak masuk di gereja. Saya pun sempat melayani dia dengan teman-teman yang lain sampai pun dia dibaptis. Jadi Tuhan kita itu benar-benar Tuhan yang hidup. Tuhan yang dengar setiap doa kita. Tuhan yang melihat setiap kerinduan kita. Karena orang ini ingin tahu jalan keselamatan. Nah, banyak justru orang percaya belum menyelidiki, belum meminta Tuhan supaya aku benar-benar mempunyai jalan keselamatan. Dia bukan orang percaya Tuhan, belum mengenal. Tapi dia tahu satu hari kelak dia harus meninggalkan dunia ini dan mempertanggungjawabkan apa yang dia telah buat. Oleh karena itu, dibawa ke gereja, saya layani, ya pun dibaptis. Nah, kemudian dia pernah baca ini ayat. Sesudah dia ikut, dia baca itu ayat Efesus pasal yang kelima ayat 14. Bangunlah kamu, hai kamu yang tidur. Itu dia heran. Kok saya tidur awal waktu itu dibanguni jam 12. Bangunlah kamu hai yang tidur. Dan Kristus bercahaya. Jadi waktu dia berdoa tengah malam itu, dia tidur agak cepat. Tapi di tengah malam jam 12 itu dia dibanguni. Dan dia bangun dan dia berdoa dengan betul-betul berdoa. Dan dia lihat cahaya. Dan jawabannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akhirnya dia baca ini ayat, dia bilang persis seperti yang saya alami. Kristus itu bercahaya, ada cahaya dan ada suara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga orang ini menyerahkan hidup pada Tuhan, ya, dan rajin dalam ibadah. Itu sebabnya mari kita orang yang sudah lama, sekian lama beribadah, menyembah Tuhan, datang ke tempat ibadah, melayani, pertanyaannya, apa kita sudah bangun, sadar secara rohani? Ya,
Memang kita bangun dari tidur fisik sepanjang malam, tadi malam kita sudah tidur sekian jam. Dan kita bangun. Tapi apa rohani kita bangun? Apa setiap orang Kristen rohaninya mengalami kebangunan rohani? KKR itu sarana. Tapi banyak kali di dalam kebaktian kebangunan rohani, banyak juga orang yang tidak bangun rohaninya. Ya. Tapi Tuhan mau kita mengalami kebangunan rohani. Artinya rohani kita hidup, rohani kita bertumbuh, rohani kita yang maju. Bukan hanya yang materi, yang fisik, ya pekerjaan kita sukses dan diberkati, maju, toko kita, usaha kita. Sementara yang rohani kita tidak maju. Kalau rohani kita maju, yang lain itu cuma mengikut. Rohani dulu utamakan, baru yang lainnya akan ikut. Nah, bangun yang dimaksud Tuhan itu bangun bagaimana? Ya. Saya ingin baca sekali lagi Efesus 5 ayat 14. Tolong dibaca. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangunlah kamu hai orang yang tidur, dan bangkitlah dari orang mati. Ini orang mati, ya, orang mati rohani. Ini banyak orang yang belum percaya mati rohani. Tapi tidak kurang orang Kristen masuk gereja mati rohani. Makanya dulu ada lagu kita nyanyikan, jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Hari-hari ini kita harus periksa, apa kita ini mati rohani atau hidup. Yang orang muda yang melayani, ya harusnya hidup rohanimu, bukan mati rohani. Rohani yang hidup, ini yang dikehendaki Tuhan. Nah, jadi apa itu yang Tuhan inginkan? Orang yang bangun rohaninya pasti berjaga-jaga, sadar, siuman bahwa dunia sedang diambang pintu kehancuran. Tanda-tanda zaman menyatakan dengan jelas. Karena itu Tuhan bilang bangun dan berjaga. Jadi kita bangun dari tidur untuk apa? Berjaga. Siuman, sadar. 1 Tesalonika 5. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, Ya. tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar Ya. bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita tidak perlu tahu tentang zaman, ya, masa, ya, tidak perlu dituliskan kepada engkau. Tapi yang paling penting, kalau kita sudah tahu waktu Tuhan datang, kita tidak tahu. Waktu Tuhan datang sudah dekat. Apa yang harus kita buat? Ya, lanjut dibaca. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ya, Mereka pasti tidak akan luput. perempuan yang sakit bersalin, kadang sementara tidur bangun sakit, mau melahirkan. Sama seperti itu. Ya. Tetapi ayat 4. Tetapi kamu, saudara-saudara, Ya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. ini yang Tuhan mau. Orang Kristen jangan hidup dalam kegelapan. Kegelapan dalam pernikahan, kegelapan dalam uang, harta. Jangan hidup dalam kegelapan. Bukan mati lampu gelap, bukan. Kegelapan itu artinya orang yang hidup tidak di dalam kebenaran yang adalah terang dan tidak terang hidupnya. Terus
Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, Karena kamu semua adalah anak-anak terang kita adalah anak terang, dan anak-anak siang. anak siang, bukan anak malam. Anak malam itu tidur. Terus Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. ya, Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, nah tetapi berjaga-jaga dan sadar. ini yang Tuhan mau, berjaga dan sadar. Jadi orang yang bangun itu dia berjaga dan sadar. Ayat 7 ditambah. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, Ya, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. ya, Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, ya. dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Terus Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. berjaga-jaga. Kita tidak ditakdirkan Tuhan ditentukan untuk binasa, tetapi menjadi beban di dalam kehidupan hati saya. Berapa banyak orang Kristen kira-kira yang sadar, yang bangun rohaninya, yang sadar, yang berjaga-jaga. Nah, ini pertanyaannya, kembali selidiki diri sendiri. Apa saya orang Kristen yang bangun? Kita punya tempat istimewa. Kita ini dipanggil untuk percaya, bisa mendengar Injil, bisa membaca Alkitab, bisa memanggil Yesus Tuhan. Itu adalah anugerah. Tapi apa kita ini menggunakan waktu yang baik itu untuk berjaga, ya, untuk hidup sadar? Kalau tidak, berbahaya. Tiba-tiba hari itu datang seperti pencuri, terlambat. Apa yang perlu di akhir zaman ini? Kebangunan rohani, bukan KKR. KKR itu sarana, tapi banyak orang juga tetap tidak bangun rohaninya. Ya, nah, satu waktu ini ibarat kita ini orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan di tempat istimewa, diprioritaskan oleh Tuhan untuk masuk surga. Ya, sama dengan 3 murid mendapat waktu yang spesial dari Tuhan. Petrus, Yakobus, Yohanes. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga bersama Tuhan. Dibawa ke taman Getsemani, mereka disuruh berjaga-jaga dengan Tuhan. Karena Tuhan secara manusia sedang bergumul menghadapi apa? Menghadapi maut, menghadapi salib, menghadapi kematian. Di dalam pergumulan Tuhan dia bilang, kalau boleh Tuhan, Bapak tolong hindarkan cawan ini, jangan aku minum. Tapi kalau engkau mau, aku minum. Itu satu penderitaan secara manusia, sungguh-sungguh manusia. Ya. Allah menjadi manusia sungguh-sungguh. Dalam wujud Yesus itu manusia biasa, seperti kita. Bisa lapar, bisa haus. Ya. Tetapi 3 murid yang diberi kehormatan, kan 12 murid, cuma 3, 9 tetap tidak masuk di Getsemani, cuma 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Kita ini juga murid yang dapat kehormatan, diminta berjaga-jaga, sebab Yesus di surga tetap berdoa untuk kita. Dia imam besar yang sedang berdoa untuk kita. Ya.
Maka kita dipanggil untuk juga bersama-sama berjaga-jaga. Tapi apa yang digunakan oleh 3 murid ini? Tidur. Tidur itu membuat daging ini enak. Nah, itulah yang banyak orang Kristen. Ibadah doa merupakan ibadah yang sangat sulit dihadiri. Ibadah pujian, penyembahan, doa. Sehingga orang Kristen mau berdoa 1 jam itu sulitnya luar biasa. Kalau baca HP kita ini, nak rasa 2 jam terus mengikuti HP. Tapi kalau sembahyang 1 jam begitu sulit. Ya atau tidak? Ya toh? HP-nya dibaca, cerita, setengah jam. Tapi berdoa 1 jam. Beratnya luar biasa. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan. Bangun, sadar, berjaga. Mari baca itu Markus pasal 14 ayat 32 dan selanjutnya. Injil Markus 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya, Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." ya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Nah, disuruh berjaga-jaga tapi tidur. Ya, lanjut. Lalu ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, Ya, melainkan apa yang Engkau kehendaki." ya, lanjut. Perhatikan. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Nah, ini tidur. Suruh bangun. Bangun kamu yang tidur. Tapi tidur terus. Terus. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Nah, itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah." 1 jam saja. Orang Kristen tidak bangun, sembahyang, tidur. Berapa banyak? Kalau tanya 100 orang, kamu doa 1 jam? Enggak. Berapa lama kamu kerja yang lain? Tadi saya sudah katakan, lihat. Itu. WhatsApp. Sebab HP ini paling populer, paling itu. Ya. Itu yang bisa berjam-jam. Tapi berjaga 1 jam, tidak sanggup. Tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, Ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, itu. Rohnya mau nurut, hati mau doa, tapi daging ini bangun, berjaga, doa. Sebenarnya mereka itu mendapat kehormatan. Yang lain kok di luar. Ini yang dibawa masuk di Getsemani. 3. Saudara menjadi orang percaya dan saya. Saudara dipercayakan melayani. Tapi apakah kita pakai waktu sembahyang 1 jam? Saya kira kalau orang mulai sembahyang 1 jam berdoa, memuji, menyembah Tuhan, pelan-pelan dia akan berubah. Nyala, sadar, berjaga, bangun. Lihat Kristus bercahaya. Coba pemain musik
pelayan. Semuanya berjaga 1 jam. Beda nanti. Akan jadi beda. Kehormatan Tuhan memberikan kita kesempatan jadi hamba Tuhan. Jadi pelayan, jadi singers, jadi pemimpin pujian, jadi pelayan musik. Untuk apa? Ya. Ini kehormatan dipakai, tapi Tuhan mau berjaga-jaga sadar. Kalau saya baca di ayatnya yang ke 33, 34, coba tolong dibaca Markus 14 ini. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hatinya sangat sedih Tuhan itu. Sepertinya mau mati saja. Ya. Hatinya sangat sedih. Tuhan berkata, hatinya Tuhan sangat sedih. Orang Kristen berjaga, sadar, bangun 1 jam saja tuntutannya. Tidak mau. Siapa di sini yang sembahyang 1 jam? Tolong angkat tangan. 1 jam. Nggak ada toh? Hati Tuhan sedih. 1 jam saja berjaga bersama aku. Hatinya Tuhan sedih. Tuhan cuma minta 1 jam, tapi murid-murid tidur. Ya, semoga Roh Kudus mengingatkan kita, baik gereja, jemaat maupun pelayan-pelayan, sembahyang minimal 1 jam. Ya, pemain musik ya. Oke, 1 jam. 1 jam. Tapi jangan taruh weker, jangan taruh di samping jam. Nanti haleluya, haleluya. Aduh, baru 5 menit, baru 10 menit. Tidak usah lihat itu. Nah, kalau sudah ada itu, nanti bangun rohani mau kebangunan. Dimulai dengan doa. Nah, Tuhan minta 1 jam. Bangun dan berdoa. Untuk siapa itu? Disuruh bangun dan berdoa. Untuk siapa? Kepentingan siapa? Ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, Ya. supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, itu yang dimaksud Tuhan. Untuk kepentingan muridnya. Untuk kepentingan gerejanya. Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya tidak banyak yang jatuh. Waktu dicobai, jatuh. Jatuh dalam dosa. Jadi jaga-jaga, bangun, sadar, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ada roh yang mengendalikan diri. Karena kita bangun dan sadar. Sadar. Lihat sekelilingmu. Pandang ladang sudah menguning, siap dituai. Sekiri kanan, muka belakang. Teman-teman kita di sekolah, di kampus, di tempat kerja, itu dituai. Tapi kalau kita tidak pernah bangun, tidak pernah bersama Tuhan, sadar, kita tidak tahu bahwa nanti waktunya selesai. Jadi untuk kepentingan kita, nasihat firman Tuhan itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan pendeta. Bukan kepentingan gereja, tapi kepentingan kita pribadi semua.
Berbahagialah orang yang berjaga-jaga. Berbahagialah orang yang tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi apa yang Tuhan minta melalui firman Allah di dalam Alkitab, Alkitab itu sepenuh firman Tuhan. Itu yang harus ditaruh paling atas dari hidup. Tidak pernah salah. Ya, tidak pernah salah. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Itu nasihat yang baik dari Tuhan. Ya, supaya kita sadar. Kalau kita kembali baca ayat yang ke-6 dari 1 Tesalonika 5. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, Ya, tetapi berjaga-jaga dan sadar. jaga, sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, berjaga-jaga sadar sebab lawan kita iblis itu sekeliling kita. Jangan kira kalau di gereja kita ibadah tidak ada iblisnya. Makanya dimulai biasa orang mengusir setan, roh jahat keluar dari tempat ini. Berjaga, sadar. Lawanmu, lawan kita bukan sesama manusia, tapi iblis itu lawan kita. Bodoh sekali kalau ada manusia terus bertengkar, suami istri terus bertengkar, sesama saudara bertengkar, sesama pendeta bertengkar. Iblis tepuk tangan, lebih hebat lagi, lebih hebat, ribut saja kamu. Itu. Tolong dibaca 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum Ya. dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang bisa ditelan? Yang tidak sadar dan tidak berjaga, yang tidur secara rohani. Lawanmu iblis siap seperti singa menelan. Menelan siapa? Orang yang tidak berjaga. Satu waktu Raja Daud habis perang capek, tidak berjaga, santai-santai dia. Jalan-jalan di sotoh rumahnya, istananya. Wah, dia santai saja. Tiba-tiba dia melihat perempuan-perempuan sedang mandi. Karena santai, tidak berjaga, lalu jatuhlah dia dalam dosa. Jatuhlah Raja Daud. Sudah jatuh pun tidak sadar. Karena khotbahnya Nabi Nathan, masih saja dia belum sadar bahwa yang dimaksudkan dalam ilustrasi yang disampaikan oleh Nathan itu adalah dia. Dia berkomentar, orang yang seperti itu, orang kaya yang punya banyak kambing domba, mau bikin pesta ambil lagi orang miskin punya 1 ekor. Terus Nathan bilang, kamulah itu raja. Wow, tertemplak hati nuraninya. Ya, kita ini kan semua punya hati nurani. Nah, kalau mau jaga hati nurani, tetap sadar, tetap suaranya baik. Berjaga-jaga. Nah, Daud untung saja tidak mati rohani. Ditemplak oleh khotbah Nathan, dia akui, saya itu yang berdosa. Karena tidak sadar, tidak berjaga-jaga. Jadi sadar itu berjaga, yang Tuhan inginkan bangun secara rohani, kepentingan gereja, kepentingan kita. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya tidak seperti Daud alami itu. Sadar, siuman. Kemudian itu untuk kebaikan kita apa? Menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi akhir zaman berdoa, berjaga, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri.
Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Pakaian itu kehidupan, kelakuan hidup sehari-hari. Jadi kalau kau melihat cara berpakaian orang bagaimana, begitulah kelakuan hidupnya. Kalau dia berpakaian tidak pantas, itulah dia. Ya. Bangun berjaga-jaga supaya kamu tidak kedapatan telanjang kalau Tuhan datang. Ada pakaian lenan halus, putih berkilau-kilauan, kata Wahyu 19. Putih kebenaran, kesucian. Tidak ada dosa. Tidak ada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Jadi kita diminta Tuhan bangun, sadar, berjaga. Menjelang Tuhan Yesus datang kembali. Nanti akan ada semacam KKR untuk orang-orang muda, pembicara orang muda. Saya kalau lihat orang muda pembicara luar biasa, hati saya doa, Tuhan tolong agar dia berjaga, jangan sampai sombong, jangan sampai tinggi hati. Ini bahaya. Tapi tidak apa-apa. Tuhan pasti tahu berjaga-jaga dia juga. Ya, tapi kita harus topang dengan doa. Dan saya kasih bekal nasihat kepada orang-orang muda. Takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, aman. Kenapa Yusuf tidak jatuh dalam dosa? Ada kesempatan tidak jatuh karena takut. Dia bilang sama istrinya Potifar, semua ini dalam tangan saya kecuali engkau. Nah, ini orang takut Tuhan. Ada kesempatan berbuat dosa, tidak berbuat dosa, itu orang takut Tuhan. Sampai tidak mau berdusta. Ini mulut ini. Ya. Tidak mau berdusta. Itu takut akan Tuhan. Kalau toh terus keluar dusta, cepat memperbaiki, cepat mengakui. Ampuni saya tadi berdusta Tuhan, tolong saya. Karena dusta itu kegelapan. Jadi orang yang sebenarnya dusta itu tidur rohaninya, tidak bangun. Orang yang bangun itu sadar, begitu dia berdusta, aduh Tuhan saya berdusta, ampuni saya. Jadi mari kita belajar bangun, lalu cahayanya Kristus turun. Artinya hidup dalam terang, hidup sebagai anak-anak terang. Karena cahaya Kristus sebenarnya. Sama itu tadi saya saksikan. Dulu dia gelap, dulu dia tidak percaya Tuhan. Dulu dia melakukan salah, sehingga dua sahabat ini pernah masuk penjara. Yang saya saksikan di awal itu. Dan mereka bertemu, sama-sama sudah jadi orang Kristen, anak Tuhan yang baik. Ya. Setelah bangun, dia cari itu jawabannya. Dapat. Tuhan tuntun. Sampai bertemu temannya ini bawa ke gereja. Coba saudara berdoa. Tuhan, tolong saya satu jiwa. Supaya saya satu jiwa ini saya bisa tuntun kepada kebenaran. Lebih banyak mana kita minta? Tolong saya Tuhan, saya perlu nafkah hidup. Tolong saya Tuhan, mata pencaharian saya, berkati saya Tuhan. Lebih banyak mana daripada kita berdoa, Tuhan kasih saya satu jiwa. Satu jiwa itu tidak ada nilainya, berharga di mata Tuhan. Tidak bisa dinilai dengan uang. Begitu saudara dapat satu jiwa, hasil doamu, hasil pergumulanmu, maka jiwa itu luar biasa.
terima kasihnya luar biasa. Nanti saudara, dia ada di surga, kamu lihat, ternyata ini orang. Aku menangkan. Ya, kamu dapat mahkota sukacita, mahkota kegirangan, menangkan jiwa. Ayo kita menangkan jiwa. Yang kita bawa jiwa. Ayo kita bersaksi. Itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi hidup sebagai anak terang, punya kesaksian hidup. Itu orang yang bangun, yang sadar. Tolong kita baca. Efesus pasal yang kelima ayat 15. Ayat yang ke-1 dia punya perikop dulu di atas. Hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Ini orang yang bangun. Hidup sebagai anak terang, bukan anak kegelapan. Orang tidur itu tidur dalam gelap malam. Ya. Lanjut. Ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, Ya. seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, Ya. dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup sebagai anak terang. Kalau kita baca itu, hidup sebagai anak-anak terang. Kata-katanya juga terang. Semua terang. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, Bangkit menjadi teranglah, menjadi terang. Ini zaman ini. Bangkit dan menjadi terang. sebab terangmu datang, Ya. dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu. Jadi Tuhan mau kita ini bangun jadi anak terang. Keuangan terang. Suami terang. Istri terang. Anak terang. Terbuka. Ya, jangan gelap. Istri gelap sama suami. Ya, suami gelap sama istri. Nah, ini kan rumah tangga yang gelap. Suami mesti beritahu istri dari mana, mau kemana, punya uang berapa, punya income berapa, bukan gelap. Demikian sebaliknya, kan senang, nggak ada tuduh menuduh, dah hakim menghakimi. Ya, jadi pegawai juga terang, nggak ada gelapnya. Ya. Ketika saya meninggalkan pekerjaan saya pikir bagaimana ya menyelesaikan semua ini, susah sekali. Setahun hampir saya menggunakan. Tapi puji Tuhan, tidak ada utang piutang yang tidak diselesaikan, tidak ada utang. Jadi kita berjalan, orang tanya, kenapa kamu mau jadi pendeta? Coba. Ya. Kesempatan itu pakai untuk bersaksi. Begitu ya, begitu ya. Ada gelap, terang benderang. Ya. Nah, inilah yang Tuhan mau, perhatikan kamu hidup. Supaya kita jadi terang, perhatikan dengan seksama, teliti bagaimana kamu hidup. Itu di Efesus 5 ayat 15, tolong dibaca. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan teliti-teliti bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, Jangan bebal. tetapi seperti orang arif. Arif bijaksana menggunakan hidup ini. Perhatikan dengan saksama, teliti, tak usah teliti orang lain. Tidak usah menghakimi orang lain. Tidak usah menuduh orang lain. Tidak usah memfitnah orang lain. Mari kita perhatikan diri sendiri bagaimana kita hidup.
Ajar kita sendiri menghitung hari-hari kami sedemikian. Ada banyak orang suka menilai orang, menghakimi orang, menuduh orang. Tapi Alkitab berkata, jangan menghakimi. Matius 7, tolong dibaca itu ayat. Ya, jangan menghakimi. Matius 7. Ayat yang ayat 1. Jangan kamu menghakimi, Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. supaya tidak dihakimi. Terus, Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur ya, akan diukurkan kepadamu. terus Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu memang tidak orang yang engkau menghakimi ketahui? begitu, selalu ada selumbar di mata orang dilihat dengan mudah, tapi baloknya besar tidak dilihat. Lebih baik kita sadar, ya, bagaimana kita hidup seksama, teliti. Ini orang yang bangun rohaninya, sadar. Terus, Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada Ya. saudaramu, ya, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, ya, padahal ada balok di dalam matamu? inilah. Terus, Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan mengajar kita, orang yang bangun sadar itu lebih banyak melihat diri sendiri. Aku sudah bangun. Nomor satu, apa yang kita buat kalau sudah bangun? Coba kalau orang itu bangun dari tidur, nomor satu apa? Bercermin. Modelnya gimana? Rambutnya nggak betul, mukanya belum, kecuali dia mandi, dia basuh muka, sisir yang benar, baru berdoa, oh muka saya ini yang sebenar. Ya, Tuhan mau kita sadar kenyataannya diri kita itu gimana. Jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Ini orang yang sadar. Kalau saya baca tadi Efesus 5, ada satu hal yang kita harus perhatikan. Ayat yang keempat Efesus 5. Demikian juga perkataan yang kotor, Perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. kosong, yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ini yang Tuhan mau. Perkataan kotor jangan keluar. Perkataan menghakimi jangan keluar. Hati-hati dengan mulut. Dulu saya pernah khotbah tentang panca indera yang disalut dengan Roh Kudus. Mulut kita, kata-kata kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Membangun orang lain, kita akan membangun diri kita. Tapi kalau kita hanya mengeluarkan kata-kata kotor, menghakimi, memfitnah, dan melakukan hal yang salah, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini orang yang siuman, orang sadar, berjaga? Saya kembali itu Bapak, saya ingat. Kemana-mana dia pakai mulutnya apa? Bersaksi. Dia bersaksi pengalaman bagaimana Tuhan membangunkan dia tengah malam itu. Dia heran juga. Kok bisa ya? Selama ini saya cari. Kata orang ada Tuhan, ada Allah. Allah itu siapa? Dia terus bertanya. Dia lihat ada kembang plastik.
ada kembang yang asli. Ini buatan manusia, ini buatan siapa? Pasti ada. Ya. Ada pohon besar, pohon hidup, daunnya terus rindang. Ini timbul dalam pikiran, diolah. Ada Allah, ada Tuhan. Tapi siapa dia? Saya ingin kenal. Dari hatinya, siapa yang menumbuhkan keinginan itu? Tuhan sendiri. Karena itu saya mengatakan orang yang menerima keselamatan dari Yesus ada kemurahan Tuhan. Saya itu tidak pernah tahu. Dulu saya waktu sekolah, ya, tidak pernah tahu bahwa hari ini saya akan belajar mengenal Tuhan dan menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan. Tidak pernah muncul di pikiran. Tapi orang itu dia sukacita, dia pergi kemana-mana bersaksi. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Waktu saya tidur, kok bisa ya tidur cepat? Mungkin dia tidak kasih tahu jam berapa tidur, tapi waktu dia bangun itu tengah malam. Lalu dia cepat-cepat membersihkan diri. Lalu dia minta, tunjukkan aku jalan kebenaran. Itu doanya, tunjukkan aku jalan kebenaran. Lalu ada cahaya, nggak berbentuk apa-apa, cuma cahaya terang. Di tengah cahaya itu ada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Nah, dia senang sekali. Sejak itu dia cari Tuhan. Dia ketemu Tuhan, dia bersaksi. Ini orang sudah ketemu Tuhan. Kalau orang bertemu Tuhan, tidak bisa ditahan mulutnya. Aku ketemu dia, aku sudah mendapatkan dia, aku sudah. Itu wanita Samaria. Aku sudah melihat dia, aku sudah jumpa dengan dia. Orang ini yang menyatakan salah saya. Tapi kalau kita jadi orang Kristen, tidak pernah mau menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup, kita belum melihat dia. Belum jumpa. Orang ini pergi kemana-mana, dia bersaksi. Sama wanita Samaria. Aku sudah berjumpa dengan dia yang berkata kepadaku. Tolong dibaca tuh Yohanes 4. Wanita Samaria ini berkata, aku sudah ketemu dia, aku sudah ketemu dia. Ya. Ayat 29. Ayat 28, 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota. Tinggalkan tempayan yang lama yang tadinya mau diisi air dari sumur Yakub. Terus pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, ya, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, ya, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Segala sesuatu yang saya lakukan, kawin, cerai, tidak sah, kawin, cerai, kawin, cerai, sampai 6 laki-laki. Itu orang bilang sama saya. Aku tahu dialah itu. Kok bisa ditahu? Ya, ketemu jumpa di pinggir sumur Yakub. Kok bisa tahu saya? Nah, dia percaya sesuatu ini pasti. Sama itu orang bapak itu yang saya bilang. Kok bisa ya? Saya bangun jam 12. Kok bisa ya ada cahaya? Kehormatan bagi kita menjadi orang percaya, menjadi pelayan. Mari kita rohaninya bangun, sadar, siuman, menjadi anak terang. Jangan jadi anak kegelapan, hidup dalam gelap. Ya. Jadi kemudian orang ini pakai mulutnya apa? Bicara, bersaksi.
Hati-hati dengan mulut. Ada banyak orang bukan bersaksi, tapi menghakimi, mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Tapi orang yang sadar, ini omongnya itu, dia perhatikan. Tadi salah saya omong. Ya, ini orang sadar. Tapi kalau orang tidak sadar, omong saja dia. Apa saja dia bicara. Ya. Matius pasal 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Ya, perbendaharaan hatinya. Ya, terus. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya, terus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Lanjut. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, Ya. dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi orang yang baik itu mengeluarkan. Kalau saya ganti orang itu orang benar, mengeluarkan dari hal hatinya, perbendaharaan hatinya yang baik, yang benar. Orang yang jahat juga dari hati yang jahat. Kata-kata yang tidak betul. Ya. Jadi Tuhan mengatakan jangan berbicara dari sia-sia. Ucapkanlah yang baik, karena akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, kalau tadi saya katakan saya siuman, bangun rohani saya, begitu salah, aduh, salah. Ya. Ampuni saya Tuhan, tadi ngomong salah lagi. Kita belum sempurna. Belum ada orang sempurna. Kalau sudah sempurna kata Alkitab, maka sempurna pula kata-kata kita. Tidak ada yang salah. Jadi kalau melihat hidup saya belum sempurna, lihat apa ucapan saya. Ucapan saya juga tidak sempurna. Tidak ada orang yang salah, tidak pernah salah dengan kata-kata. Pasti pernah. Ya, kalau ada pernah kita ucapan yang salah, cabut itu perkataan. Entah itu kepada anak, mengutuki anak, memarahi anak, mengutuki orang, cabut. Bangunlah secara rohani, sediakan apa? Minyak, dengan kelimpahan minyak. Roh Kudus itu kuncinya untuk kita membuat bahasa kita, buah perkataan kita itu benar dan baik. Ya, tapi kalau kau tidak berjaga, tidak sembahyang, tidak berdoa, itulah yang membuat kamu tergelincir. Ya, pemain musik, pemimpin pujian, saya, semua kita harus bangun dan sadar. Jadi anak terang. Anak-anak terang, bukan anak gelap. Berbicara yang benar. Sadar berjaga. Tuhan menyinari kita dengan terang. Sehingga kita hidup dalam terangnya. Jaga mulut. Jaga lidah. Jaga hati. Ya. Sebab Tuhan Yesus segera datang pada kali kedua. Kita tidak tahu kapan. Ya, semoga semua kita bangun secara rohani. Ya, jangan juga malas bangun, tidur lagi, bangun malas. Ya, bangun. Ya, atau baca ini ya. Ini ada orang tidur jasmani, malas bangun. Mau tidur terus. Amsal pasal 6. Ya, ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ya. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu,
dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau orang malas bangun, ya bangun dikasih bangun tidur lagi, datang kemiskinan. Miskin apa? Miskin rohani. Miskin apa? Miskin jasmani juga. Miskin rohani, miskin jasmani. Bangun, berjaga, sadar. Ya, tidur dikasih bangun itu kayak 3 murid itu. Tuhan kasih bangun, tidur lagi. Tidakkah kamu berjaga 1 jam? Dia tidur lagi. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sudah serahkan semua kepada Bapa. Dia bilang, sekarang tidur saja kamu. Akhirnya karena Petrus tidur, apa yang dia buat? Tidur, tidak berjaga, tidak sembahyang. Apa yang dibuat Petrus? Menyangkal Tuhannya. Aku udah kenal. Waduh. Nah, karena tidak berjaga. Tidur. Apa yang dia buat? Akhirnya dia menangis. Tuhan pakai apa? Ayam jantan yang berkokok. Sadar dia. Ya. Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menyadarkan kita. Bangunlah sembahyang sebelum pergi sekolah, sebelum pergi kerja, sembahyang. Bangun, jangan tidur rohani. Ya, berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyembah Dia, memuji Dia. Sebab Kau layak terima pujian. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan tanya saya dan saudara, apa kita cinta Dia? Kita diberi kehormatan menjadi orang percaya, seperti 3 murid diberi hormat spesial menemani Kristus. Apa kita sadar bangun? Apa kita tahu bahwa kita ini orang menerima kemurahan? Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan. Bangun, tinggikan Dia.
Dia jalan kebenaran dan hidup. Kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Haleluya pujian. Sebab Kau layak. Haleluya terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Pakai perkataan yang baik memuji Tuhan. Oh Ramasya Kalama-lama pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Oh Ramasya pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Oh, orang yang bangun rohaninya bangun memuji Tuhan, menyembah Dia. Pujian, pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh Ramaya Ramasa. Haleluya. Dan pujilah Tuhan. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Namanya Lamasyana. Haleluya. Haleluya. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Terima kasih. Terima kasih. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Rohanimu tidur atau bangun. Orang yang bangun rohaninya, dia sadar, dia berjaga, dia menjadi pemuji penyembah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk bangun dari tidur rohani kami. Kristus bercahaya di atas kami untuk dipuji, disembah. Dia layak dipuji, layak diagungkan.
Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak. Mari angkat tangan. Terima Angkat tangan pada Tuhan. Sebab Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak. Terima pujian. Terima pujian. Sebab Kau layak. Kau layak. Terima pujian. Terima pujian. Sebab Kau layak. Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terimalah berkat dari Raja di atas segala raja. Saksikan, ceritakan tentang Dia kepada setiap orang yang engkau temui. Dia berkata seperti aku, memang adanya seperti itu. Sehingga orang mengenal Dia siapa. Terimalah berkat. Jadikan segala bangsa muridku. Ajar mereka melakukan perintah Tuhan. Pergi dan Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Banyak jiwa dimenangkan. Bangunlah rohanimu, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati, mari katakan amin. Amin.